Halo, selamat datang. Kalau Anda ngerasa pasar belakangan ini kok kayaknya makin nggak karuan dan susah banget ditebak, tenang, Anda nggak sendirian. Banyak banget yang cuma fokus sama grafik harian, nebak-nebak besok pasar mau kemana. Tapi hari ini kita mau coba mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Soalnya, di bawah semua hiruk-pikuk itu ada gelombang raksasa yang lagi bergerak. Beberapa siklus ekonomi super besar yang udah berjalan puluhan tahun, sekarang ini semuanya ketemu di satu titik. Momen kayak gini ini jarang banget terjadi, dan kita akan bedah bareng-bareng. Kutipan dari Mark Twain ini penting banget buat kita pegang sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita alamin sekarang ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Ini tuh kayak gema atau pengulangan pola dari periode-periode penuh gejolak di masa lalu. Nah, dengan ngertiin irama atau pola sejarah ini, kita bisa lebih siap buat menghadapi kondisi ekonomi ke depan yang ya kita tahu penuh ketidakpastian. Ini dia poin utamanya. Kalau strategi investasi Anda selama ini cuma fokus ke analisis teknikal jangka pendek atau berita hari ini aja, itu ibaratnya kayak bawa pisau ke medan perang tembak-tembakan. Nggak bakal cukup. Pertemuan siklus-siklus super panjang ini, artinya cara main lama udah nggak relevan. Ini bukan sekedar koreksi pasar biasa, tapi ini perubahan fundamental soal aturan main ekonomi global. Ini bukan cuma kalimat biar terdengar dramatis ya, ini beneran pergeseran struktural. Coba bayangin, bukan cuma satu roda gigi besar yang lagi muter, tapi beberapa mesin utama ekonomi dunia, utang, teknologi, demografi, geopolitik, semuanya lagi berputar dan ganti arah di waktu yang bersamaan. Ini menciptakan sebuah situasi yang belum pernah kita lihat selama beberapa generasi terakhir. Nah, kita sampai ke jantung permasalahannya. Jadi, ada 3 teori ekonomi besar yang biasanya dibahas sendiri-sendiri. Tapi uniknya, saat ini ketiganya nunjuk ke kesimpulan yang sama. Kita lagi ada di titik kritis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, 3 siklus ini mencapai puncaknya barengan. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama, teori dari Ray Dalio soal siklus utang besar. Gampangnya gini. Utang itu nggak bisa selamanya tumbuh lebih cepat dari pendapatan. Nah, kita sekarang ini ada di penghujung siklus super utang yang dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Tingkat utang global udah tinggi banget. Sampai-sampai kemampuan bank sentral buat nyelamatin ekonomi pakai suku bunga rendah itu udah mentok. Situasinya mirip-mirip sama tahun 1930-an. Lanjut, ada teorinya Hyman Minsky. Teorinya bilang kalau stabilitas itu justru menanam benih-benih kehancurannya sendiri. Gimana tuh? Jadi setelah bertahun-tahun suku bunga rendah, investor dan perusahaan itu jadi makin berani ngambil risiko yang lebih besar. Contohnya, pinjemin duit ke startup yang belum untung, atau beli aset cuma buat spekulasi harga naik. Nah, ini bikin sistem jadi rapuh dan bisa memicu Minsky moment, yaitu keruntuhan tiba-tiba pas gelembungnya pecah. Dan yang ketiga, gelombang panjang Kondratiev. Teori ini lihat siklus ekonomi dari kacamata revolusi teknologi. Menurut teori ini, kita lagi ada di ujung gelombang era informasi dan masuk ke musim dingin ekonomi. Ini masa transisi yang bergejolak, di mana model bisnis lama hancur sebelum gelombang besar berikutnya, yang kemungkinan besar didorong oleh AI, benar-benar mengambil alih. Dan disinilah inti dari semua analisis kita. Bukan cuma satu siklus yang lagi di puncak, tapi ketiganya barengan. Siklus utang Dalio, kerapuhan finansial Minsky, dan musim dingin teknologi Kondratiev. Semuanya terjadi serentak. Ini menciptakan semacam badai sempurna yang penuh risiko, tapi di sisi lain juga membuka peluang yang luar biasa. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat bukti nyatanya. Apa aja sih lampu peringatan yang lagi nyala di dashboard ekonomi global kita? Apa yang nandain kalau kita ini lagi ada di zona berbahaya? Angka ini benar-benar gila sih. Utang global, baik itu utang pemerintah maupun swasta, sekarang totalnya mencapai 330% dari PDB dunia. Biar kebayang, artinya untuk setiap Rp100 nilai barang dan jasa yang dihasilkan di dunia, ada Rp330 utang yang menopangnya. Tingkat utang setinggi ini bikin seluruh sistem jadi super sensitif sama guncangan sekecil apapun. Nah, ini dia salah satu cenayang resesi paling akurat yang pernah ada. Simpelnya, kalau imbal hasil obligasi jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang, itu artinya pasar lagi teriak kalau ada masalah di depan. Dan saat ini, kita lagi ngalamin salah satu inversi kurva terpanjang dalam sejarah. Secara historis, ini nunjukin probabilitas resesi yang tinggi banget. Dan nggak cuma itu loh, dashboard kita ini lampunya merah semua.
Harga saham, terutama di sektor teknologi, dan harga properti di banyak negara rasanya masih kemahalan. Pinjaman buat perusahaan-perusahaan berisiko juga tumbuh liar. Ditambah lagi, kondisi geopolitik makin panas dengan persaingan AS dan Tiongkok yang nambahin lapisan resiko baru buat rantai pasok global. Oke, kita udah petain masalahnya, udah lihat semua tanda-tandanya. Pertanyaan selanjutnya kan, terus gimana ke depannya? Nah, berdasarkan pertemuan siklus-siklus ini, ada 3 skenario utama yang paling mungkin terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi, ada 3 jalan potensial di depan kita. Yang pertama, fragmentasi yang melambat. Ini skenario dasar kita. Yang kedua, keruntuhan sistemik. Ini skenario terburuknya. Dan yang ketiga, renesans produktivitas. Ini skenario optimisnya. Yuk, kita lihat satu-satu lebih dalam. Skenario yang paling mungkin, probabilitasnya paling tinggi adalah dunia dengan pertumbuhan yang gitu-gitu aja dan inflasi yang lebih tinggi dari biasanya. Ekonomi dunia pecah jadi blok-blok yang saling saingan, tarif dagang jadi hal biasa, dan pertumbuhan ekonomi, lambat. Di kondisi kayak gini, pasar saham kemungkinan besar nggak akan rally kencang, tapi cuma naik turun di rentang yang sempit. Ini lebih cocok buat trader aktif daripada investor jangka panjang yang pasif. Nah, ini skenario mimpi buruknya. Skenario di mana ada sesuatu yang besar beneran rusak di sistem keuangan. Misalnya, gelembung utang swasta pecah. Bank sentral bakal terpaksa cetak uang besar-besaran buat nyelamatin sistem, yang ujung-ujungnya malah bikin inflasi meroket. Di tengah kekacauan ekonomi ini, bisa aja konflik geopolitik meletus, yang bikin pasar saham anjlok parah dan harga aset aman kayak emas justru terbang tinggi. Terakhir, ini skenario yang paling optimis, walaupun kemungkinannya paling kecil. Di sini, AI jadi pahlawan yang nyelamatin kita semua. Ledakan produktivitas gara-gara AI bikin pertumbuhan ekonomi ngebut, nekan inflasi, dan secara ajaib nyahatin utang pemerintah. Kalau ini terjadi, kita bisa lihat rally pasar saham yang luar biasa di sektor teknologi, mirip zaman Roaring Twenties 100 tahun yang lalu. Oke, setelah lihat semua potensi risiko dan skenario yang bisa bikin pusing tadi, pertanyaannya, gimana kita harus investasi? Jawabannya bukan dengan coba-coba nebak skenario mana yang bakal kejadian, tapi dengan membangun portofolio yang anti rapuh. Portofolio yang bukan cuma bisa bertahan dari guncangan, tapi justru bisa jadi lebih kuat sesudahnya. Ini semua tentang ketahanan strategis. Jadi, buku panduan barunya ini kayak gimana prakteknya? Coba kita lihat tabel ini. Intinya bukan taruhan di satu aset aja, tapi membangun tim yang solid. Kita butuh saham-saham berkualitas sebagai penyerang utama, terus perusahaan-perusahaan AI sebagai pemain sayap yang punya potensi pertumbuhan eksplosif, emas kita taruh sebagai penjaga gawang, jadi asuransi kalau ada kekacauan. Dan coba lihat di bagian bawah, penting buat punya exposure strategis ke komoditas dari wilayah ASEAN dan Indonesia, yang posisinya sangat unik di tengah pergeseran rantai pasok global sekarang ini. Kalau kita gambarin dalam bentuk alokasi, portofolio yang tangguh itu kira-kira kayak gini. Coba perhatikan logikanya. 1/4 porsi kita taruh di infrastruktur pendukung revolusi AI, ini bukan cuma perusahaan AI-nya, tapi juga cangkul dan skopnya, kayak pusat data atau semikonduktor. 1/4 lagi dalam bentuk likuiditas, kayak kas atau obligasi jangka pendek, biar kita bisa gerak cepat pas ada peluang di tengah kepanikan pasar. Dan yang gak kalah penting, ada alokasi yang cukup besar buat aset real seperti emas dan komoditas, plus sektor pertahanan yang bisa jadi untung di tengah ketegangan geopolitik. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Di tengah kebisingan pasar sehari-hari, gampang banget buat kita kehilangan gambaran besarnya. Tapi, seperti yang kita lihat hari ini, ada siklus-siklus raksasa yang sangat kuat lagi bekerja di belakang layar. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi besok pasar mau kemana, tapi pola besar apa yang lagi terbentuk untuk 1 dekade ke depan. Terima kasih sudah menyimak.